Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agi Muhammad Lazwardi dengan NPM 10 100 121 130. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Khairunisa Karimah dengan NPM 10100121140. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Vega dengan nomor NPM 10100121149. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Parahita dengan NPM 10100121186. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lisa Amalia Qurani dengan NPM 10100121190. Kami dari kelompok 20 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung tahun angkatan 2021. Pada video kali ini kami akan membicarakan salah satu dokter di Indonesia yang memiliki kredibilitas yang tinggi, yaitu Profesor Dr. Aznan Lelo PhD SPFK. Dr. Aznan ini sering dikenal sebagai dokter tanpa tarif di Kota Medan, Sumatera Utara. Para pasiennya bebas membayar biaya pengobatan ataupun seikhlasnya. Peniadaan tarif ini sangat membantu pada pasien-pasiennya. Menurut ceritanya, kami itu tinggal di Jalan Laksana, Gang Kadi. Itu rumah panggung, di bawahnya itu becek. Jadi waktu kecil gizi kurang, ya sering penyakitan. Kurus mungkin. Kurus. Ya. Yang dimakan cuma Memang keluarga waktu itu memang belum berada, waktu itu memang tidak berada, nggak ada uang. amat sangat susah lah. Di sini saya akan melanjutkan paparan mengenai Dr. Aznan Lelo. Perjalanan beliau menjadi seorang dokter tidaklah mudah. Beliau lahir di Bukit Tinggi 2 Desember 1951. Pada saat beliau lahir, jarak yang harus ditempuh oleh kedua orang tuanya ke rumah sakit tidaklah dekat, sehingga beliau terpaksa harus dilahirkan di kereta sorong. Beliau dibesarkan di Medan karena kedua orang tuanya merantau. Dan masa kecil beliau tidak dihiasi dengan hal-hal yang mewah. Beliau tinggal di Jalan Laksana, Gang Kadi, dengan rumah panggung yang bahkan bawahnya itu becek. Nasi putih, cabai, dan opak sudah cukup untuk beliau mengisi perutnya. Pada saat beliau kecil, beliau dikenal sebagai anak yang penyakitan, karena penyakit seperti cacar sampai malaria otak sudah beliau alami, bahkan hingga air seninya menjadi hitam karena hancur sel darah merahnya. Meskipun begitu, penyakit yang dialaminya tidak menjadi hambatan beliau untuk tetap berprestasi, ditunjukkan dengan beliau selalu menjadi ketua kelas. Cita-citanya dulu adalah beliau ingin berguna untuk orang banyak, tetapi berbeda dari yang lain. Ya kalau tidak menjadi dokter, guru, atau perawat. Nah, jadi ditanya sama Ki Sugondo, Aznan, kau nanti cita-citanya mau jadi apa? Iya. Nah, saya jawab, saya itu menjadi orang yang berguna untuk orang banyak, tapi berbeda dari orang lain. Ketika itu, keinginannya memasuki kedokteran tidak disetujui oleh orang tuanya karena terkendala dari biaya. Namun, hasil kerja kerasnya saat masih SMA menjadi guru private sudah cukup untuk beliau membayar biaya kedokterannya sendiri. Beliau lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 1971 sampai dengan 1978. Dan beliau berhasil menyandang gelar PhD farmakologinya di Australia di The Flinders University of South Australia. Beliau juga pernah meraih beberapa penghargaan seperti dosen teladan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tahun 1987, dosen teladan Universitas Sumatera Utara pada tahun 1987, peneliti terbaik Universitas Sumatera Utara pada tahun 1995, penulis makalah terbaik kelompok artikel penelitian Sujono
Puspunegoro, PBID tahun 2003. Selain itu, beliau juga menghasilkan beberapa karya tulisannya berupa buku, seperti Metalxanthin Metabolism in Man, in Antiasthmaxanthin and Adenosine pada tahun 1985, lalu pemakaian kortikosteroid dan antihistamin yang rasional pada anak, dalam masalah kulit pada bayi dan anak serta penata laksananya pada tahun 2000. Lalu buku The Role of Muscle Relaxant in the Treatment of Low Back Pain dalam naskah lengkap temu ilmiah rheumatologi pada tahun 2005. Selain buku, beliau juga menulis beberapa majalah internasional seperti The Chronopharmacological Effect of Curcumin on the Human Gallbladder pada Mei 2001 dan majalah nasional seperti New Pharmacological Approaches in Prescribing and Aids for Dental Cases pada tahun 2002. Beliau juga aktif dalam organisasi seperti IDI atau Ikatan Dokter Indonesia, lalu Perdafki atau Perhimpunan Dokter Spesialis Farmakologi Klinik Indonesia, lalu IKAFI atau Ikatan Ahli Farmakologi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi sosok yang bermanfaat dan berguna bagi orang banyak dan masyarakat sekitar merupakan cita-cita Dr. Aznan sejak kecil. Oleh karena itu, beliau sangat terinspirasi untuk menjadi dokter tanpa tarif. Saat ini pun beliau sudah mendapat julukan dokter tanpa tarif. Beliau selalu mengingat pesan dari sang guru bahwa ada 3 profesi yang tidak boleh memasang tarif. Yang pertama, apabila ada orang yang datang untuk meminta diajarkan ilmu. Yang kedua, apabila ada orang yang datang untuk meminta nasihat. Dan yang ketiga, apabila ada orang yang datang minta berobat untuk disembuhkan. Selanjutnya, Dr. Aznan pun saat ini sudah lulus S3 dari Australia. Beliau pun kembali ke Indonesia ingin menikmati masa tuanya. Namun beberapa kerabat dan orang-orang di sekitar masih saja datang minta berobat dengan Dr. Aznan. Beliau pun tidak bisa menolak karena beliau telah disumpah untuk menjadi dokter seumur hidup. Dari kisah Dr. Aznan tersebut, kita bisa mengambil beberapa hikmahnya. Di antaranya selalu bersungguh-sungguh dan bekerja keras yang mencerminkan kredibilitas seorang dokter. Karena apapun itu tidak bisa diraih dengan cara yang berleha-leha. Selain itu, keikhlasan adalah kunci utama untuk mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan mengenai Profesor Dr. Aznan Lebak PhD SPFK. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.